Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku salehah, ketika di masa kegelapan zaman jahiliyah, para perempuan berada di posisi bawah, tidak dihormati dan direndahkan martabatnya serta tercabut hak-haknya. Maka di bawah naungan Islam, harkat perempuan sangat dihormati dan ditinggikan. Perempuan diberi keleluasaan berkiprah tanpa melupakan kodratnya. Hal inilah yang mendorong bermunculan tokoh-tokoh muslimah yang andil dalam menegakkan izah Islam di bumi Allah ini. Mereka berilmu, berakhlak mulia, taat beribadah, fasih membaca Al-Quran, bahkan turun ke medan perang membantu perjuangan kaum muslimin. Di medan perang, para mujahidah sebagai tim kesehatan yang bertugas mengobati para pejuang yang terluka. Ada juga yang bekerja di dapur menyediakan makanan, memberi minum para pejuang, dan ternyata peran pejuang muslimah ini tidak hanya berada di balik layar. Beberapa mujahidah bahkan angkat senjata dan gagah berani melawan para musuh di medan perang. Seperti ketika terjadi peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dalam melawan pasukan Romawi. Tiba-tiba muncul seorang pejuang menunggang kuda berlari ke tengah medan laga. Sosoknya sulit dikenali karena mengenakan pakaian jubah tertutup berwarna gelap. Dan yang terlihat hanya garis matanya yang tajam. Dari atas kuda sosok pejuang itu dengan tangkas menyabetkan pedangnya ke arah musuh. Sekali sabetan, 3 tentara Romawi tewas di tangannya. Kehadiran pejuang misterius ini membangkitkan semangat tentara Islam yang nyaris dipukul mundur oleh pasukan Romawi. Satu persatu musuh berhasil ditaklukkan oleh sang mujahidah bercadar. Di saat yang sama, mereka penasaran, siapakah sosok misterius tersebut? Khalid bin Walid yang memimpin tentara Islam pun tidak mengenalinya. Untuk menjawab rasa penasarannya, di tengah medan perang, kuda Khalid diikuti pejuang yang lain diarahkan mendekati posisi sang mujahidah. Demi Allah yang telah melindungi seorang pejuang yang berani membela agamanya dan menentang kaum musyrik. Tolong buka wajahmu, wahai mujahid, teriak Khalid bin Walid. Namun sosok misterius itu belum mau menjawab pertanyaan pimpinan perang karena masih banyak musuh yang harus dihadapinya. Khalid pun mengejar lalu mengulangi pertanyaannya. Sang mujahidah pun menjawab, "Akulah Khawlah binti Azur. Aku melihat kakakku yang bernama Diroro tertangkap. Aku datang untuk menolongnya, membebaskan kakakku yang berperang di jalan Allah." Demi mendengar jawaban Khawlah binti Azur, maka pejuang Islam pun terkejut mengetahui bahwa sang pejuang misterius tersebut adalah seorang wanita. Kehadiran Khawlah di medan perang turut andil sehingga memenangkan perjuangan tentara Islam. Tapi bagaimana nasib sang kakak? Karena sampai akhir peperangan keberadaannya belum diketahui. Maka teka-teki itu pun terjawab setelah Romawi mengajak damai. Ternyata Diroro ditawan di Homs karena telah membunuh anak raja dan banyak tentara Romawi. Khawlah pun tidak mau tinggal diam. Ia memohon kepada pimpinan perang untuk bergabung membebaskan kakaknya.
Khawlah pun kembali berlaga di medan perang dengan jubah serba tertutup. Gema takbir dan keyakinan kuat pertolongan Allah berhasil menyelamatkan Diroro. Jika gelar pedang Allah di kalangan pria disematkan untuk Khalid ibnu Walid, maka di kubu perempuan julukan itu ditujukan kepada Khawlah binti Azur. Namanya tercatat sebagai mujahidah yang berani melawan musuh-musuh Islam. Didukung fisiknya yang mumpuni, tubuh Khawlah tinggi, tegap dan sangat gesit. Keberanian Khawlah binti Azur bukanlah tiba-tiba, melainkan sejak kecil ia sudah belajar berkuda, menombak, dan belajar berpedang. Sang kakak yang bernama Diroro bin Azur adalah tempat ia belajar seni berperang. Diroro yang juga pasukan tentara Islam seringkali menceritakan kepada adiknya bagaimana kemenangan Islam di setiap medan laga. Dari pengalaman kakaknya tersebut, maka keinginannya untuk berperang semakin kuat. Selain berani di medan perang, Khawlah binti Azur dikenal memiliki strategi jitu menghadapi musuh. Ini terbukti saat ia bersama sejumlah muslimah menjadi tawanan perang Sahura. Ketika itu, Khawlah bergabung sebagai tim kesehatan dan logistik. Qadarullah, para mujahidah ini ditangkap tentara Romawi. Mereka dikurung berhari-hari di bawah pengawalan ketat pasukan musuh. Walaupun tanpa senjata di tangan, Khawlah berani memberontak. Ia menyusun strategi agar bisa menyelamatkan diri bersama teman-temannya. Langkah awal yang dilakukan Khawlah ialah memotivasi mereka agar mau bebas sebelum dilecehkan para tentara musuh. Wahai para pejuang Allah, apakah kalian rela menjadi tukang piji tentara Romawi? Apakah saudara semua mau menjadi hamba orang-orang kafir yang nyata-nyata dilaknat oleh Allah? Relakah saudara semua dihina, dilecehkan bangsa Romawi? Di mana harga diri kalian sebagai muslimah? Teriak Khawlah membangkitkan semangat para mujahidah. Para mujahidah pun sepakat dengan apa yang dilontarkan oleh Khawlah. Demi Allah, sebagai muslimah, kami mempunyai harga diri. Namun apa yang bisa kita lakukan tanpa senjata? Tentara siap menyerang kalau kita memberi perlawanan, ungkap seorang muslimah yang mengibaratkan mereka kambing tanpa tanduk. Namun Khawlah tidak kehilangan akal. Walaupun bukan senjata sesungguhnya, Khawlah mengajak para mujahidah memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, seperti tiang-tiang dan tali kemah. Hal penting, para mujahidah yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Khawlah berkata, "Ingatlah, syahid lebih baik bagi kita daripada dihinakan oleh kaum kafir," teriak Khawlah. Setelah menyusun strategi dan menentukan waktu yang tepat, Khawlah pun memimpin pasukannya. Sebelum bergerak, Khawlah mengatakan, "Wahai saudara-saudariku, jangan sekali-kali gentar dan takut. Kita semua harus bersatu dalam perjuangan ini. Patahkan tombak mereka, hancurkan pedang mereka, dan ucapkan takbir, Allahu Akbar." Maka atas pertolongan Allah, Khawlah pun berhasil memimpin penyerangan dan membebaskan semua tawanan. Demikianlah sahabatku soleha, kisah heroik sang pedang Allah dari kalangan wanita. Pemberani, tangguh, pantang menyerah, dan memiliki jiwa kepemimpinan untuk menyemangati muslimah lainnya agar teguh dalam membela agama Allah. Semoga kisah ini
bisa dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi bagi semua muslimah agar meneladani kegigihan sang pedang Allah, yaitu Khawlah binti Azur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.